Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemokan aplikasi parkir sederhana. Aplikasi parkir ini memiliki package. Yang pertama adalah image. Ini untuk menampung semua gambar yang dibutuhkan GUI graphic interface agar lebih menarik dan lebih mudah digunakan oleh user. Yang kedua adalah package koneksi database. Ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database sehingga user dapat memanipulasi data yang tersimpan di database. Berikut juga untuk melakukan pengecekan login sebagai login dan log-log parkir lainnya. Yang ketiga ada package setting file server, yaitu server side. Ini berfungsi untuk membuat thread ketika user baru terkoneksi ke dalam server. Jadi kelas ini mempunyai tanggung jawab untuk membuat thread yang nantinya digunakan sebagai session user untuk melakukan setting ke user yang lainnya. Yang keempat adalah package setting main chatting. Di sini adalah GUI main chatting yang disediakan untuk melakukan komunikasi antar pegawai, karena medan parkir satu sama lainnya jauh, sehingga jika terjadi sesuatu hal tidak perlu meninggalkan tempat kerjanya, cukup untuk melakukan komunikasi melalui chatting ini. Dan yang ada juga GUI server yang dilengkapi oleh log untuk mengetahui perkembangan atau tingkat aktivitas user yang sedang menggunakan server chat ini. Lalu di sini ada package from child. Di sini terdapat pertama itu adalah parkir keluar. Ini adalah GUI yang digunakan nanti untuk user operator untuk mengecek nomor polisi dan akan keluar gambar yang sebelumnya di screenshot saat melakukan parkir masuk. Ini berfungsi sebagai operator untuk mengetahui bahwa user tersebut menggunakan motor yang sama ketika dia memasuki area parkir. Yang kedua ada parkir log. Ini untuk mengetahui jumlah parkir yang telah dipakai dan berapa motor yang belum keluar dan berapa kendaraan yang sudah melakukan transaksi. Yang selanjutnya adalah parkir masuk. Nah, di sini terdapat nomor polisi entry dan juga screenshot untuk mengetahui bentuk motornya, warna motornya, dan juga nomor polisinya, sehingga operator nanti yang keluar bisa mengecek tentang kebenaran kendaraan tersebut. Lalu ada user role di sini untuk memanage user yang digunakan untuk login ke aplikasi ini. Ini ada terdapat fungsi simpan, ubah, dan hapus. Lalu yang terakhir adalah user role input yang digunakan untuk edit dan menambahkan data untuk user role. Lalu terakhir adalah package utama yang memiliki 4 main GUI. Yang pertama login yang digunakan untuk mengakses ke aplikasi utama. Untuk melakukannya cukup memasukkan username dan password dengan benar. Lalu berdasarkan role yang dimiliki username tersebut, maka akan dibagi 3, yaitu admin, manager, dan operator, yang masing-masing memiliki GUI dan fungsi yang berbeda, hak akses yang berbeda. Untuk admin, dia bisa menambahkan, di sini ada satu menu untuk menambahkan atau mengedit atau menghapus hak akses user untuk mengakses aplikasi ini. Yang kedua, admin juga berhak untuk membuat server jalan atau running sehingga para pegawai bisa melakukan komunikasi client server setting untuk tweet report misalnya, atau menanyakan atau ada sesuatu hal yang terjadi. Lalu bisa juga admin melakukan setting untuk komunikasi terhadap yang lain. Yang kedua, role kedua itu manager yang punya 2 menu di sini, yaitu menu log parkir untuk mengetahui histori parkir yang telah terjadi, lalu log checking juga agar bisa
terakhir adalah operator. Di sini ada parkir masuk dan parkir keluar, lalu setting juga. Langsung kita coba saja. Di sini user akan diminta login. Pada tabel user, saya telah menambahkan beberapa username di sini. Ada admin, manajer, dan operator yang memiliki beberapa role yang berbeda. Satu ini menandakan bahwa dia itu super admin, 2 manajer, dan 3 itu operator biasa. Jika kita akan coba masuk sebagai admin, pertama kita akan coba admin dengan password yang asal atau salah, maka user tidak dapat mengakses aplikasi dengan username tersebut. Jika kita menggunakan password benar, misalkan admin 123, maka dia akan melakukan message selamat datang dan akan menampilkan menu admin. Lalu kita bisa melakukan manajemen user di sini. Manage user, di sini ada operator 2 dan 3. Kita bisa admin bisa menghapusnya. Data dihapus, datanya menghilang. Lalu admin juga bisa menambahkan user test sebagai operator. Oke. Nah, di sini tes sudah masuk sebagai operator. Kita sudah cek di database. Tes sudah masuk sebagai operator. Dan ini bisa digunakan sebagai login di aplikasi ini. Lalu kita bisa merubah, misalkan passwordnya dengan tes kita ganti operator. Oke, database berhasil diupdate. Mari kita akan langsung membuktikannya. Kita akan lihat di database apakah password sudah terjadi jadi operator. Ya, password sudah jadi operator. Oke, nanti kita akan coba menggunakan login itu. Lalu selanjutnya adalah menu admin. Di sini kita bisa memulai server chat. Ya, server berjalan di port 10.001. Lalu si admin sudah otomatis langsung menggunakan username dia login. Karena ini menggunakan IP lokal, kita masuk connect saja dan masuk connect. Dan log server terupdate sesuai dengan user yang telah login. Kita biarkan saja dulu. Lalu kita akan coba role yang berbeda, yaitu manager, untuk melihat perbedaan manager dengan password manager juga. Oke, di sini kita punya menu manager. Karena log di sini ada log parkir, dia masuk dengan ID segini, masuk tanggal dan jam dan nomor polisinya berapa, dan operator apa yang telah menghandle-nya. Jadi operator penanggung jawabnya di sini terlog ya, dan ini ada status bayar, berarti dia udah keluar, dan ini kalau yang belum bayar berarti dia masih terdapat dalam area parkir. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melakukan setting. Nah, di sini seperti yang tadi sudah terjadi, manajer sudah admin sudah login terlebih dahulu, maka manajer login selanjutnya, maka di sini sudah ada connected user ini dan manajer. Oke, kita bisa tinggalkan dulu. Selanjutnya kita akan mencoba login sebagai operator. Kita akan mencoba login sebagai operator yang dilakukan yang telah tadi ditambahkan, itu dengan username test dan passwordnya adalah operator. Oke, username yang tadi baru saja ditambahkan oleh admin bisa langsung login. Di sini ada parkir masuk. Kita akan coba langsung dulu parkir masuknya. Di sini karena webcamnya digunakan untuk screen cache, maka
Java tidak bisa menginisialisasi webcam karena telah digunakan. Bentar, saya akan matikan dulu webcamnya sehingga bisa digunakan oleh aplikasi. Oke, ini webcam di screen Omatic sudah dimatikan dan sekarang sudah dipakai di aplikasi parkir. Ini kita anggap saja nih aplikasi webcam yang mengarah ke motor yang akan masuk. Jadi dia akan mengcapture apapun yang terjadi saat motor tersebut mengambil care atau telah didaftarkan oleh operator. Akan kita akan nomornya, nomor motornya 1111 B, misalkan B dari banyak B 1111 B. Oke, dan juga nomor operator yang telah ada yang akan masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan data tersebut ke dalam database dan apakah akan mengcapture. Coba. Oke, dia melakukan capture di sini. Ya, sedikit awkward dengan kalau kita akan coba kita cek database di sini parkir. Nah, ini di 111 BD Bridge dia akan men-set nama gambar yang telah tadi dimasukkan sesuai dengan kode nomor polisi. Lalu operator di Indonesia ada tes, kita login menggunakan tes, maka ini menunjukkan ada tes yang terusnya belum bayar. Oke, lalu kita tutup dulu. Kita akan langsung lihat saja ini adalah operator keluar yang mengecek anggap tadi motor tadi akan keluar. Tarif yang di sini adalah tarifnya satu jam Rp1.000. Nah, kita akan coba masukkan di 111 dengan kita akan cek. Nah, di sini gambarnya terlihat gambar yang tadi yang tercapture dengan price-nya 1.000, maka ini akan bayar. Oke, pembayaran berhasil. Seperti itu. Kita akan lihat waktu bayar. Nah, di sini dia dengan operator tes status no problem. Status di sini adalah ketika user nanti jika terjadi sesuatu kesalahan, misalkan tiketnya hilang atau sesuatu hal terjadi, maka di sini statusnya akan tertulis. Mungkin ada curian atau ada percobaan pencurian atau segala macam, itu bisa diisi dalam status. Dan di log parkir ini fungsinya untuk si manajer bisa tahu gitu, dimana parkir yang tadi berapa banyak motor yang masuk dan berapa banyak yang tidak keluar. Lalu terakhir adalah kita akan coba setting username tetap tes, karena dia menggunakan username tes, jadi lo otomatis menggunakan tes. Lakukan connect. Nah, di sini ini tiga tampilan tadi, admin, tes, dan manager. Di sini kita bisa melakukan broadcast message, misalkan semuanya akan keterima di kan, mungkin si operator tes ini di kadang-kadang, nah dia semua terima, manajer pun bisa menerima, bisa connect. Lalu keuntungannya adalah manajer ini bisa melakukan private message, misalnya tadi kita hanya admin yang menerima pesan dari manajer dan si tes ini tidak terima, jadi ini bisa melakukan private message. Ya, sekian dari aplikasi saya, mohon maaf